Mas nggak boleh buka kan? Nggak boleh ya. Oke, jadi sebenarnya beti dengan buzzer lah ya. Itu halus banget ya. Halus banget. Waktu saya masuk pertama kali itu mungkin kayak kok bisa ya gitu mereka. Wah Pak, itu ya namanya juga cari cuan. Namanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kozin Ambillah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, pejuang cinta, pejuang kehidupan, pejuang nasib. Apapun bisa podcast di sini. Saat ini saya ditemani oleh seorang lulusan teknik UGM, tapi kerjanya di bidang digital marketing. Namanya Ahmad. Nama lengkapnya siapa, Ahmad? Ahmad Andrianto, Mas. Ahmad Andriano. Andrianto. Beneran kamu kerjanya di digital marketing? Iya beneran. Emang agak apa ya? Kalau kita bilang dulu dari kampus juga dari fakultas emang agak beda ya dengan kerjaan sekarang sih. Iya kan kamu teknik, bener teknik nuklir kan ya? Betul betul. Harusnya kan bicaranya tentang atom, proton, neutron, bikin. Iya. Memang apa susah nyari lowong pekerjaan di bidang itu ya? Mas nggak boleh buka kan? Nggak boleh ya. Soalnya sama-sama UGM kita ya. Sama-sama nyasar. Saya pertanian juga nggak ngurus pertanian. Iya betul. Jadi memang ya tadi. Cuman kebetulan saya memang punya minat di bidang human behavior gitu ya. Jadi waktu kuliah saya banyak belajar soal ya kebiasaan manusia, gimana caranya mereka memilih, mereka berpikir, dan waktu itu kebetulan 2019 itu sempat COVID gitu. Dan kebetulan juga digital marketing terutama Instagram itu lagi booming gitu. Oke, jadi kamu masuk ke situ. Sekalian nyemplung. Dan itu related dengan passionmu yang untuk ngamatin psikologi orang, behavior gitu-gitu ya. Ya, betul seperti itu. Jadi memang apa bedanya digital marketing dengan marketing pada umumnya? Oke, kalau kita bicara digital marketing dengan marketing pada umumnya, mungkin sebenarnya secara sekilas itu tuh nggak ada bedanya Pak gitu. Cuman sekarang dengan kemajuan teknologi gitu ya, digital marketing itu saat ini lebih tepatnya ke marketingnya. Dulu itu mungkin kita lebih fokus kepada koran, TV, billboard gitu ya. Cuman dengan kemudahan akses teknologi, orang tahu caranya pakai sosial media, orang sering ngelihat YouTube, bahkan dulu waktu awal-awal bukan TikTok dulu namanya ya, tapi Musical.ly itu orang suka bikin video-video ya gak jelas gitulah, dan itu membangun kebiasaan orang untuk mulai adiksi ke sosial media. Sehingga itu kemudian ditangkap oleh orang kerja di bidang marketing untuk memanfaatkan ya ini menjadi medium untuk melakukan pemasaran gitu ya. Kira-kira gitu ya? Betul. Wah, benar ini berarti nih. Nah, lalu apa bedanya? Kan sebenarnya kata lain dari anyway, kamu bekerjanya berarti di agensi gitu atau di sebuah perusahaan atau? Oke. Kalau saya saat ini kebetulan kerja di bidang industri travel. Jadi tempat saya kerja itu kita bisa sebutnya sebagai online travel agent atau OTA, dan saya di situ memang kerjanya sebagai digital marketing dan fokusnya ke affiliate marketing gitu. Oh, travel. Berarti umroh dan haji juga masuk? Kebetulan enggak. Oh, enggak. Tapi ini di teman-teman kalau mau umroh haji itu juga ada Espa Travel namanya. Itu nanti teman-teman bisa ikut. Espa Tour and Travel. Teman-teman nanti bisa itu kalau anak abah atau siapapun yang pengen travel dengan asik, menarik, kemudian mungkin bisa bikin konten-konten, nanti ikut aja ya. Nah, kembali ke soal tadi, berarti travelmu itu tidak termasuk umroh dan ini ya,
Kebetulan bukan Pak. Jadi memang di tempat kami itu menyediakan penjualan tiket, hotel, pesawat, Oh. travel activities atau ya atraksi-atraksi gitu. Nah, kamu kemudian pegang yang untuk Digital marketingnya. digital marketingnya. Oke, jadi sebenarnya tibeti dengan buzzer lah ya. Iya, kalau kita bilang buzzer itu mungkin kalau dulu orang bilangnya buzzer. Kalau sekarang kan ya kalau sekarang kan orang-orang kayak ini jelek, ini jelek jadi halus lah. Iya, Namanya affiliate gitu. Ya karena memang buzzer itu udah identik dengan politik yang gitu-gitu deh, gitu ya. Makanya di stilisasi dengan istilah digital marketing itu ya. Iya. Tapi sebenarnya secara prinsip sama ya, nge-boost something gitu kan ya. Secara prinsip ya itu sama dan bahkan secara term sekarang itu dibikin lebih halus dan lebih personal. Gitu. Mungkin kalau dulu orang ketika kita bicara buzzer mungkin itu bisa katakanlah bisa personal, bisa kelompok, bisa grup dan orang itu nggak mau dibilang sebagai buzzer gitu kan. Kalau sekarang itu agak beda, Pak. Sekarang itu malah kita nyebutnya KOL atau Key Opinion Leader. Oh, diperhalusnya diperhalus KOL ya. selebgram lah atau sejenisnya. Influencer lah. Tapi pada hakikatnya konsepnya sama gitu. Cuman memang kalau mereka dibilang buzzer ya nggak mungkin mereka bisa laku gitu. Iya. Jadi karena dibikinlah lebih sudah halus. image negatif buzzernya itu, maka istilah muncul KOL. KOL itu singkatan apa sih? Key Opinion Leader. Key Opinion Leader atau influencer atau selebgram atau apapun lah ya. Betul. Yang sering kadang menampakkan hidup-hidup yang mewah-mewah itu padahal mungkin sebenarnya kadang nggak sebenarnya gitu ya. Oke, paham. Oh, jadi gitu ya. Nah, di dalam proses kerjamu itu berarti ada dong melakukan misalnya placement atau pembelian sesuatu yang kemudian hal yang kecil itu bisa diperbesar kayak gitu ya. Iya, jadi tadi kalau kita balik ke awal soal marketing, kalau marketing pada umumnya atau marketing konvensional lah kita sebutnya, itu konsepnya adalah masif gitu. Yeah. Jadi kita taruhnya itu ya udah dimanapun gitu, yang dimana jangkauannya langsung besar dan luas. Tapi kalau digital marketing kita lebih personal dan lebih dalam. Jadi kita nyasarnya ke wilayah-wilayah yang memang di situ militan gitu. Jadi contoh misal saya kalau kita bicara affiliate marketing gitu ya. Contoh yang sekarang lagi booming adalah afiliatornya TikTok atau afiliatornya e-commerce lah gitu. Nah, ya kalau kita masuk ke segmen-segmen tersebut mungkin mereka jualan di platform tersebut, tapi mereka juga bisa untuk menarik perhatian orang gitu. Karena orang ngelihat nggak cuman pengen beli gitu, tapi terkadang orang ngelihat ya karena suka sama si konten kreatornya atau si afiliatornya yang lagi ngomong pas waktu lagi live. Jadi belum tentu langsung belilah ini. Iya. Ini enggak ya? Enggak ya, terkadang kan waktu mereka lagi ngomong, ya terkadang ada beberapa yang secara implisit itu dia ngomong kayak terkadang keluh kesahnya yang terkadang ya kita nggak pernah tahu di balik layarnya gimana, tapi terkadang ada beberapa informasi yang memang informasi-informasi ya entah itu politik, entah itu apa dimasukkan ke dalam situ. Oh, jadi itu halus banget ya? Halus banget. Dan itu sebenarnya memang ada teknik-tekniknya untuk masukkan itu tuh. Maksudnya ada, misalnya kalau dirimu kan memang membidangi itu, berarti ada semacam training atau sesi khusus yang kamu ikutin untuk bisa secara canggih memasukkan pesan-pesan terselubung itu ya? Kalau untuk metode atau pembelajaran itu pasti ada gitu ya, karena sesuatu kalau dulu kalau kita bilang viral itu harus masuk TV. Ya, Tuh. dulu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang untuk viral itu tidak harus di TV, cukup di Instagram atau misal di sosial media yang lain kayak TikTok dan sejenisnya gitu. Nah, gimana caranya viral? Kalau dulu harus ditemukan. Harus ditemukan artinya saya bikin sebuah
pesan marketing ditaruh di Videotron yang dilalui oleh banyak orang baru ketahuan. Tapi kalau sekarang yang penting menyentuh dua aspek manusia sih, keingintahuan dan empati. Itu yang paling penting dan Keingintahuan dan empati. empati. Emosi? Iya, itu masuk ke dalam empatinya. Empati, oke. Gitu. Nah, contoh yang paling viral, saya nggak tahu ya kalau di sini contoh, kemarin kasus yang Agus. Oh iya, Agus Buntung. Banyak Agus. Iya. Banyak Agus. Iya. Kita ya, saya juga sebenarnya ya sebagai pemerhati media sosial pada awalnya juga merasa empati dengan kejadiannya teman-teman Agus gitu. Oh iya. Cuman tiba-tiba Agus Miftah. ya, cuman kok tiba-tiba ada hal-hal lain yang tergocek jadinya saya gitu. Iya. Biasanya ya kayak gitu. Jadi untuk masuk dan benar-benar pas ke user atau ke pengguna sosial media, ya tadi dua itu, antara dia keingintahuan dan empati. Jadi kalau bikin konten apa itu harus masuk dua kriteria ini ya. Betul. Nah, tapi kan kadang ya ada sesuatu justru yang kontroversial itu yang jadi viral, ya nggak sih? Ya, kalau kontroversial itu sebenarnya tidak langsung kontroversial sih Pak, karena karena landasan sebuah kontroversi biasanya adalah keingintahuan dan ketidaktahuan gitu. Oke. Nah, kalau dulu kita bicara marketing dulu, misal saya ngelihat contoh ekstrimnya, misal tabrakan misal di Pantura atau misal di Jawa Timur gitu. Untuk saya dapat informasi itu, saya nggak bisa kalau nggak lewat TV. Kalau sekarang karena saya tidak tahu, tapi saya pengen tahu, saya cukup klik tombol share, meskipun nggak tahu isinya apa. Saya udah tinggal pencet share gitu. Iya, kena langsung masuk ke satu orang, masuk ke dua orang, masuk ke tiga orang. Akhirnya algoritma dari sosial media ngelihat, oh konten ini nih viral, banyak orang, lalu dia viral. Nah, bicara soal ngeviral tadi, sebenarnya ada nggak sih peran dari si pemilik platformnya? Misal begini, ya kan misalnya umpamanya saya punya sebuah platform, saya pemilik Instagram atau pemilik TikTok gitu ya. Begitu misalnya konten ini mau diviral, ya kita di mesin kita gedein aja. Bisa nggak dilakukan itu? Sangat bisa. Jadi ya mungkin ini sedikit bocoran. Jadi kalau kita bicara sosial media, platform sosial media, platform ini nih menyukai sebuah konten yang ingin dibesarkan, gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misal kita bicara konten yang sebenarnya nggak kontroversial, tapi karena di 3 detik pertama. Jadi kalau kita bicara attention span atau fokusnya orang, itu biasanya di 3 detik pertama, Pak. Oke, 3 detik pertama. Ya? Betul, 3 detik pertama sampai maksimal 5 detik pertama. Oke. Untuk video yang vertikal. Gitu, kayak di TikTok. Kalau horizontal beda lagi? Kalau horizontal itu lebih ke, sebenarnya sih sama, cuman memang orang tidak terbiasa untuk nge-scroll video horizontal. Oh iya, karena horizontal biasanya YouTube ya. Betul. Kalau vertikal kan kalau YouTube short-nya ya. Iya. Kemudian Instagram, TikTok itu vertikal ya. Betul. Nah, biasanya platform-platform ini akan sangat suka kalau misal nih dalam 3 detik pertama itu tuh misal nih saya ngebuka konten tentang teh misal gitu. Di 3 detik pertama tuh saya selalu ngelihat konten tentang teh, saya selalu cari konten tentang teh. Itu pasti si sosial media akan memperbanyak kuantitas dan frekuensi konten teh di platform saya. Jadi kenapa sekarang itu gampang viral? Jadi
karena kita sebagai pemerhati sosial media atau bahkan di influencer atau afiliator, ya kita ya bisa dibilang bahasanya melakukan segmentasi gitu. Jadi mereka baca perilaku kita ngebukanya ya. Betul. Kalau kita banyak buka teh, maka kemudian Akan munculnya teh. Jadi misalnya di Instagram saya yang sering muncul itu biasanya berbeda dengan yang sering muncul di Instagram gitu ya. Betul. Makanya saya suka random untuk menghapus histori saya biar satu minggu saya ngelihatnya bola, satu minggu lagi saya ngelihatnya yang lain. Karena kalau enggak nanti saya bola terus gitu. Tapi ada kesamaan kalau sama-sama cowok sih. Iya. Pasti wanita cantik sering muncul. Betul. Betul. Itu nggak bisa kan? Itu entah dari mana. Tapi memang yang namanya kecantikan, keindahan biasanya akan diutamakan sih sama platformnya. Artinya orang laki-laki sering buka ini ya, apa namanya, konten-konten wanita cantik gitu ya. Betul. Nah, beda kalau yang cewek, biasanya sering muncul itu konten cowok yang karirnya bagus, dokter. Oh iya, betul. Apa gitu-gitu kan ya. Oh iya. Terkadang juga skincare atau kosmetik. Skincare ya, gitu-gitu ya. Oh, itu biar mereka baca sebenarnya. Betul. Ya, jadi saya juga sempat beberapa kali ngobrol sama pekerja langsung di platform-platform tersebut, dan memang mereka itu sangat perhatian terhadap apa yang kita konsumsi gitu. Nah, Mas Ahmad, kan ente bekerja di travel. Berarti ente juga ngamatin dong. Maksudnya untuk perilaku-perilaku itu kemudian korelasinya dengan strategi marketing perusahaanmu gitu. Iya ya, jadi misal contoh kayak gini. Mungkin kalau kalau Mas mau liburan contoh nih. Iya. Mas kalau mau liburan, apa yang Mas cari? Perasaan apa yang Mas cari gitu? Ya, alam damai gitu ya. Alam damai, oke. Iya kan? Masnya berkeluarga. Family misalnya kamu udah berkeluarga kan gitu ya. Dekat, jauh? Pinginnya jauh. Oh, jauh, oke. Luar negeri sekalian. Oke, baik. Soalnya akhir tahun kemarin baru luar negeri. Belum luar negeri yang tetangga. Belum berani yang jauh-jauh. Nggak apa-apa, perlahan. Masih yang murah-murah. Perlahan, pasti bisa. Nah, kita juga kita ngelihat kayak gitu. Jadi kita ngelihat preferensi dan juga value apa sih yang pengen didapatkan oleh seorang pelanggan. Contohnya misal tadi Mas pengen liburan yang nyaman, liburan yang family friendly, atau bahkan misal new experience karena Mas pengen yang jauh, yang benar-benar nggak pernah Mas dapetin. Nah, itu nanti akan saya komunikasikan, saya bentuk dalam komunikasi marketing atau komunikasi marketing lah kalau di kerjaan ya, gitu. Dimana ya nanti kata-kata yang akan saya ambil keywordnya ya pertama harus nyaman, friendly, dan inspirasi. Nanti baru dari situ saya cari siapa nih yang bisa bantu untuk bikin konten-konten travel inspirasi. Gitu. Akhirnya kemudian perusahaanmu membuat konten-konten yang inspiratif related dengan traveling tadi gitu ya. Oh, jadi itu yang kemudian sampai ke merekrut QOL atau buzzer itu tadi. Betul. Oke. Dan ini kan kalau tadi buzzer itu kan istilah yang lazim dalam politik, kalau di dalam bisnis mungkin QOL itu. Tapi sebenarnya pola yang dilakukan sebenarnya sama ya. Baik di dalam marketing politik, marketing bisnis ataupun yang lain itu sebenarnya prinsipnya sama ya. Betul. Jadi secara prinsip itu sama, hanya lebih ke lebih memperhalus dan lebih mengkomersialisasi aja gitu. Karena ya sekarang mungkin dalam 5 tahun terakhir gitu ya, banyak lembaga itu, dan ya gak cuma lembaga tapi juga banyak personal-personal yang ayo jadi KOL karena kita bisa kerja sama brand A, brand B, sama A sama B, duitnya cepet gitu. Dan ya banyak ya. Dan untuk bisa orang-orang masuk ke dalam situ, kalau kita masih sebutnya MLM, buzzer, ya orang langsung mental dulu gitu. Ya. Tapi memang kehidupan KOL itu kayaknya asik banget ya. Kadang bikin cemburu nggak sih bagi kalian yang kerja di belakang layar gitu, yang lo kan belakangnya kerja di belakang layar kan.
yang digitalnya gitu kan. Sementara yang nebeng orang-orang lain gitu yang tenar gitu ya. Bikin jealous nggak? Kalau waktu saya masuk pertama kali itu mungkin kayak kok bisa ya gitu mereka. Tapi setelah lambat laun bekerja, ternyata mereka juga sama. Sama-sama kadang nggak punya duit juga ya. Sama-sama juga kadang nggak punya duit, sama-sama kadang ya merepotkan dan lain sebagainya. Cuman memang untuk menjadi KOL tersebut dia harus punya persona gitu. Nah, ngomong bicara cuan nih, cuan. Kan dalam persepsi umum itu orang-orang yang sudah tadi influencer, KOL ataupun selebgram itu persepsinya duitnya banyak. Betul. Cuannya banyak. Betul sekali. Ya kan? Sementara kayak lu yang bekerja di belakang layar, itu ya yang kadang nggak ada informasi, orang nggak menganggap duitnya banyak. Kalau dibandingkan nih, sebenarnya potensi cuannya lebih banyak yang mana? Waduh. Nih, ini kebetulan saya kan kerja langsung ya Pak. Ini saya coba ambil contoh sederhana aja ya gitu. Misal saya saya bapak rumah tangga gitu misal. Bapak rumah tangga, saya punya 3 sosmed gitu ya. Facebook, Instagram, TikTok misal. Oke. Saya sering bikin konten bapak-bapak lah, katakanlah gitu. Nah, misal di Indonesia ini ada 4 e-commerce gede gitu. Lalu saya posting atau promosikan secara gratis. Tapi ketika orang beli, saya dapat komisi. Misal secara sederhana kita bisa mengeluarkan effort yang minimal, tapi cuannya ngalir terus. Komisinya gede gitu. Komisinya bisa besar, bisa kecil, tapi yang dilihat adalah seberapa banyak kuantitinya. Itu dari sisi yang profesi sepertimu ya? Betul. Belum yang ya KOL yang terkadang ya mohon maaf, terkadang memang beberapa itu target rate-nya gitu. Meskipun kalau sudah di breakdown dengan sosial media performance-nya mereka, interaksi dengan audiensnya mereka, ternyata nggak sesuai angkanya gitu. Iya, karena kan sebenarnya kan banyak yang juga fake juga kan, dibungkus akan followernya banyak, itu kan bisa beli juga kan? Betul banget. Itu. Jadi kadang ya, tapi kalau yang teman-teman bekerja di digital marketing bisa mendeteksi ya. Ini yang kropos, ini yang benar-benar gede, bisa gitu. sih Pak. Gampang deteksinya ya. Betul, sangat-sangat bisa dan sangat-sangat gampang karena itu sangat kelihatan sih gitu. Contoh misal paling sederhana, misal saya punya Instagram, follower saya cuma 800 gitu, 800 orang. Nah, 800 orang ini bisa saya cek nih satu konten yang komen berapa gitu. Ya untuk standarnya seenggaknya ya 10% lah orang yang komen gitu. 10% dari 800 itu 80. Mungkin terlihat banyak, tapi yang dilihat kan bukan orangnya, tapi berapa banyak komennya. Iya. Gitu. Jadi artinya dia 800 ini aktif ya. Iya, betul. Jadi itu ya. Jadi dari 800 follower ini kita bisa berasumsi bahwa orang-orang yang nge-follow memang orang aktif, bukan orang fiktif gitu. Soalnya saya kadang lihat akunnya ribuan, ketika posting yang komen 1-2 gitu. Mohon maaf Pak, itu ya namanya juga cari cuan. Namanya juga usaha ya. Yang penting usaha. Jadi dia mungkin sebenarnya beli dulu ya, beli apa? Rata-rata memang biasanya mereka itu beli sih gitu. Agar ya biar bisa dijual langsung gitu sih. Tapi komen kan juga bisa beli juga, bisa nggak? Semuanya itu bisa dibeli, Pak. Bisa. Makanya di digital marketing kita fokusnya adalah komersialisasi. Iya. Nah, Mas Ahmad, lo kan bekerja di sebuah yang memang entitas bisnis yang sudah gede banget bahkan ya. Kayaknya belum lama juga udah baru buka di Jepang kayaknya ya. Wah, iya. Iya, saya waktu ke Jepang ketemu itu betul sekali. Ada dari perusahaan ente. Kebetulan saya juga yang terus. Iya, saya waktu itu di Tokyo. Temanku yang di situ kok ke Jepang ngapain? Iya, lagi buka katanya. Nah,
Tapi gini, mungkin penonton juga banyak bertanya, gimana menggunakan digital marketing untuk segmen UMKM gitu loh. Oke, ini pertanyaan menarik dan sebenarnya menjadi sesuatu yang sering banget diulik sama teman-teman UMKM gitu. Gimana sebenarnya eh, cara yang efektif agar bisnis mereka itu bisa tepat sampai ke depan pembaca dan juga bisa menarik pembaca gitu. Nah, kalau bicara digital marketing sebenarnya itu ada banyak medium-mediumnya gitu. Tapi kalau karena saya kebetulan affiliate marketing dan melihat bahwa konsep mouth to mouth, mulut ke mulut itu masih sangat kenceng di platform apapun, saya akan lebih prefer untuk melakukan afiliator gitu atau affiliate marketing. Saya agak bingung sih mana istilah-istilah itu, affiliate, eksekutif, apa gitu-gitu tuh. Maksudnya affiliate itu gimana sih? Oke, kalau jadi kasarnya affiliate itu ya sejenis MLM sebenarnya. Jadi saya masarin produk kamu, saya dapat komisi. Kamu bisa masarin produk yang saya jual dari produk yang lain, ntar dia dapat juga komisi. Oh, itu maksudnya affiliate ya. Karena memang sekarang itu istilahnya tadi, istilah apa namanya marketing itu pokoknya selalu berubah-ubah dan dibikin. Dulu kita ngelamar, kalau misalnya mau ngelamar jadi penjual obat, itu lowongannya adalah marketing eksekutif, gitu ya. Betul. Kalau baru lulus itu kan ngelamar jadi atau marketing representatif gitu ya. Kayaknya keren banget. Tapi sebenarnya nanti kan jualan obat gitu ya. Betul. Nah, kemudian sekarang ada istilah-istilah tadi KOL, terus apa affiliate, banyak lah gitu ya. Tapi sebenarnya substansinya adalah ini berarti partnership ya. Partnership untuk tadi ketika bisa marketingin dapat komisi gitu ya. Betul. Jadi konsep utamanya yang dan juga berhubungan dengan UMKM adalah partnership gitu. Bagaimana caranya kita membangun partnership yang baik kepada calon customer kita dan juga calon afiliator kita gitu. Jadi ya memang UMKM permasalahannya itu cukup banyak, mulai dari internal kayak produksi, bahan baku dan lain sebagainya. Tapi juga ada faktor eksternalnya kayak marketing keluarnya dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya menyarankan untuk teman-teman di UMKM bisa untuk memperbaiki di internalnya. Tidak harus terbaik, tapi bisa untuk dinikmati. Atau bisa dijual. Produknya ini ya, produknya itu diperbaiki dulu gitu ya. Betul. Nah, nanti karena untuk kita ke eksternal yang lebih cepat menggunakan affiliate ataupun KOL, ya bagaimana caranya agar si affiliate ini bisa menyampaikan bahwa produk ini baik kalau produknya nggak baik gitu. Oke, got it. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang UMKM sebelum pakai digital marketing ataupun affiliate marketing atau KOL untuk marketingin barang kita itu, step yang pertama kali dan wajib dilakukan adalah perbaiki produknya dulu ya, dibikin sebagus mungkin gitu ya. Betul, diperbaiki tapi tidak harus sebagus mungkin. Iya, pokoknya yang penting ya oke lah gitu. Ketika dikonsumsi tidak mengecewakan gitu kan. Betul. Maksudnya gitu ya. Misalnya kalau jualan kayak gini nih cireng nih. Cirengnya mungkin ya tidak beracun lah gitu. Iya. Atau mungkin ya enak lah maksudnya kan ya, maksudnya standar ini gitu. Jangan sampai kemudian bikin cireng keras nggak bisa digigit gitu ya. Baru setelah itu standar, baru kita mulai masuk ke soal ke digital marketingnya itu ya. Sehingga ketika kemudian orang terpengaruh dan kemudian mengkonsumsi atau membeli barang kita, dia tidak kecewa gitu ya. Iya betul, karena di KOL sendiri itu ada beberapa mas yang mereka itu suka rela untuk sebenarnya mempromosikan sebuah produk dari UMKM. Oh, sukarela ya? Iya, ada beberapa. Makanya sangat penting buat UMKM itu ngebenerin produknya. Karena misal saya bikin donat gitu, donatnya enak, udah dalam bentuk box yang rapi, terus ya mungkin sampel lah satu box saya kasih nih ke KOL-nya. Kalau KOL-nya merasa suka, itu tuh dia bisa langsung kayak, oke, nanti boleh tolong kontak asisten saya, langsung aturin jadwal gini-gini. Karena ya ada juga KOL yang sebenarnya nggak cari
nggak cari cuannya tapi cari mau cuan. ngebantu gitu. Oh iya benar. Pantesan itu kopi pejuang itu kadang begitu. Ada orang suka rela ya. Kita kan punya bisnis kafe ini, kafe pejuang. Itu kadang ada aja orang ini enak nih. Kemudian dia tiba-tiba minta take. Kemudian dia bantu kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya memang produknya dulu kita ini ya. Dandanin dulu lah supaya Betul. tidak mengecewakan. Itu nanti yang soal KOL dan sebagainya itu sebenarnya akan datang dengan sendirinya juga ya. Iya betul. Cuman memang ya harus hati-hati juga gitu karena ya namanya juga KOL, nggak ada aturan bakunya gimana, ya bisa Kadang aja. pura-pura kebantu, ujungnya Gitu. gorok ya. Iya. Minta bayaran sekian gitu ya. Minta bayar sekian ternyata kontennya nggak jelas, Iya. engagementnya nggak ada ya kayak gitu. Jadi memang tadi kalau bicara bekerja dengan KOL atau sejenisnya memang sangat harus selektif karena kalau kita tepat sasaran akan sangat ngebantu banget, tapi kalau sekalinya keseok ya duitnya lumayan. Oke Mas Ahmad, saya kira jangan lama-lama dulu supaya nanti ada sesi berikutnya biar penonton juga penasaran karena ilmu banyak nih. Kapan-kapan kita undang lagi nih untuk belajar tentang digital marketing dan saya kira juga sesi begini itu penting juga terutama bagi para penonton yang UMKM nih. Buat Anda yang ingin melakukan digital marketing ya step-stepnya ilmunya harus dikuasain dulu dan terima kasih Mas Ahmad lulusan Teknik Nuklir UGM yang bekerja di digital marketing atas kedatangannya. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Oke ya, kita cukupkan podcast kita kali ini dan kita tutup. Berjuang bukan hadapi.